down, I know you got me, baby. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Syifa, NPM 230610301075, Pendidikan Biologi Universitas Syahkuala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim. Kalian udah tahu belum tentang perubahan iklim? Mari sama-sama kita dengar ya. Jangan lupa ditonton ya. Tahukah kamu apakah itu perubahan iklim? Mari kita dengar sama-sama ya. Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu apa itu efek rumah kaca. Baiklah teman-teman, kita akan menyaksikan video berikut ya, jangan lupa disimak. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses industrialisasi pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor. Penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan pada tempat tersebut. Ketiga, kegiatan pertanian dan peternakan. 4. Penggunaan CFC untuk lemari es dan pendingin ruangan. Yang kelima,
Penggunaan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran, anti nyamuk, obat serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain sebagainya. Di antara bukti perubahan iklim adalah kenaikan tinggi muka laut hingga wilayah pantai berkurang, meningkatnya suhu di beberapa daerah, meningkatnya kejadian hujan ekstrim sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor. Banjir adalah peristiwa meluapnya air menutupi daratan akibat curah hujan yang tinggi, luapan sungai, atau drainase yang buruk. Perubahan iklim memperparah banjir dengan meningkatkan suhu global, menyebabkan curah hujan ekstrim, pencairan es kutub, dan kenaikan permukaan air laut. Selain itu, perubahan pola hujan membuat beberapa wilayah mengalami hujan deras dalam waktu singkat, meningkatkan risiko banjir bandang. Dampaknya meliputi kerusakan lingkungan, penyebaran penyakit, serta kerugian ekonomi. Untuk mengatasi hal ini diperlukan mitigasi seperti perbaikan sistem drainase dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Meningkatnya penyebaran wabah penyakit, timbulnya berbagai hama penyakit tanaman, kekeringan yang panjang, mencairnya es di kutub, dan masih banyak lagi. Dampaknya sangat berbahaya, bukan? Supaya dampak perubahan iklim tidak terus terjadi, kita bisa mencegahnya dengan melakukan tindakan pencegahan mulai dari diri kita sendiri. Mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Kurangi penggunaan plastik, bisa dimulai dari membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum sendiri. Menghemat penggunaan energi listrik di rumah, misalnya dengan mematikan alat elektronik saat tidak dibutuhkan. Menghindari membakar sampah serta membuang sampah pada tempatnya dengan dipilah sesuai jenisnya. Kurangi pemakaian gas aerosol yang banyak terdapat di pengharum ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat, alat pembersih perabot, dan lain-lain. Mulailah menanam pohon di perkarangan atau lingkungan rumah. Menjaga agar tidak terjadi perubahan iklim memiliki banyak dampak positif yang sangat besar bagi lingkungan, manusia, dan makhluk hidup lainnya, karena dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menerapkan gaya hidup dan ramah lingkungan, kita dapat mencegah berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai yang semakin sering terjadi akibat pemanasan global. Selain itu, upaya untuk menekan laju perubahan iklim juga berkontribusi dalam mempertahankan keanekaragaman hayati, menjaga habitat alami berbagai spesies flora dan fauna agar tidak punah, serta memastikan kualitas udara, air, dan tanah tetap terjaga demi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, mengurangi dampak perubahan iklim tidak hanya bermanfaat bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup saat ini, tetapi juga memberikan jaminan terhadap ketersediaan sumber daya alam. Agar tidak terjadi perubahan iklim memiliki banyak dampak positif bagi lingkungan, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Berikut beberapa dampak baiknya. Ada udara lebih bersih karena berkurangnya polusi dari industri dan kendaraan. Habitat alami tetap terjaga sehingga spesies hewan dan tumbuhan tidak punah. Dan laut tetap sehat karena tidak terjadi pemanasan global yang menyebabkan pemutihan karang. Hutan tetap lestari, menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dan cuaca yang stabil mendukung pertanian sehingga hasil panen yang lebih terjamin, tidak terjadi kekeringan atau banjir ekstrim yang dapat merusak tanaman pangan. Menjaga keseimbangan ekosistem perairan yang penting bagi perikanan dan sumber daya laut. Selanjutnya, mengurangi bencana alam seperti menekan kemungkinan terjadi badai, banjir, dan kebakaran hutan akibat suhu ekstrim. Permukaan air laut tidak naik drastis sehingga pesisir tidak tenggelam.
tidak terjadi kekeringan panjang yang dapat menyebab krisis air bersih. Nah, teman-teman, jadi kita sudah mendengar apa perubahan iklim, dampak dari perubahan iklim, dan apa saja yang harus kita hindari. Mengatasi perubahan iklim diperlukan upaya bersama. Sekecil apapun usaha kita dalam mengurangi penyebab perubahan iklim akan berdampak besar jika kita melakukan secara terus-menerus dan bersama-sama. Yuk kita kurangi penyebab perubahan iklim. Oke, baiklah teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya. Selamat bertemu kembali.